Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pak Gurupedia kembali menyajikan satu informasi penting khususnya bagi sahabat guru yang mengajar di fase C, yakni fase C di kelas 5 SD atau MI. Pada kesempatan ini kita akan berbagi tentang modul P5 fase C secara lengkap. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga disajikan panduannya. Namun demikian Bapak Ibu Saudara hebat, untuk lebih mendukung channel ini lebih baik lagi dan tetap berbagi informasi, mohon bantuannya untuk subscribe, like, and share. Nah baiklah, kita lanjut saja. Untuk mengunduh modul fase C ini secara lengkap, Bapak Ibu kita akan menyajikan informasi ini secara komprehensif, dimulai dari jadwal pelaksanaan P5. Jadwal pelaksanaan P5 dilaksanakan bisa setiap hari ya, atau dalam satu hari, dalam seminggu, bisa saja juga dalam satu bulan, itu adalah untuk satu semester. Jadi bergantung sekolah atau satuan pendidikan mau melaksanakan jadwal untuk waktu yang mana. Bapak Ibu hebat saudara semuanya, adapun tema-tema penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini ada 7. Setidaknya di SD bisa menerapkan ada 6 tema. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Nah, pada tema ini menekankan kepada kesadaran dalam bersikap dan berperilaku yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, temanya adalah kearifan lokal, yaitu membantu siswa memiliki rasa ingin tahu dan mengeksplorasi budaya serta kearifan lokal masyarakat sekitar satuan pendidikan. Yang berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, artinya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan mempraktikkan perilaku berkebinekaan. Barulah tema yang keempat adalah bangunlah jiwa dan raganya, mampu memelihara kesehatan jasmani dan mental serta perlindungan dari perundungan yang terjadi terhadap siswa. Untuk tema kelima adalah suara demokrasi, menumbuhkan jiwa demokrasi yang diwujudkan dalam kegiatan tertentu. Ini biasanya untuk jenjang yang lebih tinggi di satuan pendidikan atas. Berekayasa dan berteknologi berarti melatih daya pikir siswa agar kritis, kreatif, inovatif, berempati dalam berekayasa dan membangun produk berteknologi. Kemudian barulah tema yang ketujuh, yaitu dapat mengidentifikasi potensi ekonomi dan peluang usaha di sekitar sekolah. Nah, untuk penerapannya Bapak Ibu, tema dapat dipilih sesuai dengan kesepakatan atau yang telah mampu dilaksanakan oleh sekolah ya, itu bekerjasama dengan tim P5 di sekolah masing-masing. Nah, silakan Bapak Ibu mengunduh modul P5. Di sini juga sudah tersedia untuk beberapa fase pada 7 tema yang kita jelaskan tadi. Nah, bagaimana cara mengunduhnya? Cara mengunduhnya cukup mudah Bapak Ibu, tinggal klik link yang tersedia pada deskripsi judul di bawah judul ini. Jangan lupa untuk selalu membantu channel ini semakin maju dan berkembang dengan informasi yang bermanfaat. Kemudian di sini juga disediakan Bapak Ibu tentang unduhan panduan implementasi dan pengembangan P5. Nah, di sini juga tersedia secara lengkap yang bersumber dari dokumen PDF kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, di sini juga sudah ada ya. Di sini ada proyek penguatan profil Pancasila untuk panduan pengembangannya. Sangat lengkap karena bersumber dari kurikulum.kemdikbud.go.id. Nah, di panduan ini Bapak Ibu sekalian bisa dijadikan pijakan untuk menerapkan aktivitas atau kegiatan P5 ya, untuk kegiatan P5 di sekolah masing-masing. Namun demikian Bapak Ibu cukup memperhatikan bahwa dalam panduan ini proyek penguatan pelajar Pancasila yang diterbitkan oleh Kemdikbud Bapak perlu memahami
bagaimana cara memahami konten pengimplementasian kurikulum Merdeka. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum Merdeka. Kemudian yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Kemudian yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Oleh karena itu, diharapkan Bapak Ibu secara utuh dapat memahami langkah per langkah dari kurikulum Merdeka ini. Jadi sekali lagi, 4 langkah ini wajib dipahami bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk langkah pertama, apa yang perlu dipahami? Yang pertama tentang regulasi, kemudian kajian akademik tentang kurikulum Merdeka ini. Kemudian yang kedua, dalam panduan pembelajaran dan asesmen, pahamilah tentang prinsip pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran, kemudian pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Barulah nanti menganalisis karakteristik satuan pendidikan, penyusunan visi misi, tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kemudian di langkah yang terakhir, menyiapkan ekosistem sekolah, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengelola P5, mengolah asesmen, dan melaporkan hasil P5, evaluasi, dan tindak lanjut. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya. Kemudian untuk lebih lengkap silakan unduh baik contoh modul fase C di kelas 5 maupun buku pedoman P5 di bawah deskripsi judul channel ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah subscribe. Salam hebat, salam sehat. Tolong bantuan share jika bermanfaat, beritahu sahabat-sahabat lainnya. Demikian, terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.